Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nurul dalam kajian Kuantum Kepribadian Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 13 sampai dengan ayat ke-27. Nah, anak-anak, ya, pada ayat 13 sampai 27 di sini Allah membagi tiga kejadian. Yang pertama tentang Allah menjelaskan tentang hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat. Itu di surah Al-Haqqah ayat 13 sampai 18. Kemudian setelah terjadinya hari kiamat, kemudian akan terjadi yang namanya hari perhitungan. Akan dibagikan catatan amal. Dalam ayat ke-19 sampai 24 itu menjelaskan tentang orang-orang yang akan dimasukkan ke surga. Dia akan mendapat catatan dari tangan kanan. Kemudian Allah akan menjelaskan orang-orang yang akan dimasukkan ke neraka. Itu mereka akan menerima catatan dari tangan kiri. Dijelaskan dalam surah Al-Haqqah ayat 25 sampai 27. Mari yang pertama kisah yang pertama tentang hari kiamat. Itu dari ayat ke-13 sampai dengan 18. Kita akan lihat bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Dalam ayat ke-13 Allah menjelaskan fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah. Nah, pada hari kiamat itu akan diawali dengan tiupan sangsakala. Tiupan sangsakala ditiup sekali tiupan. Jadi tiupan yang pertama itu apa yang terjadi? Yang terjadi bumi dihancurkan. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Bumi dan gunung, wa humilatil ardu wal jibalu. Bumi dan gunung diangkat kemudian dibenturkan fadukkata kata wahidah. Jadi bumi diangkat, gunung diangkat, kemudian dibenturkan semuanya. Seluruh gunung di muka bumi ini dengan benturan yang sangat dahsyat. Dengan sekali benturan semuanya hancur. Bumi hancur dan seluruh isi bumi hancur. Fayauma idzin waqa'atil waqi'ah. Pada hari itu maka pada hari itu terjadilah yang namanya kiamat. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Pada ayat 16 wan syaqqatis sama, kemudian langit terbelah, langit hancur. Fahiya yauma idzin wahiyah. Langit menjadi hancur, Kemudian pada ayat berikutnya ketika seluruh bumi dihancurkan, jagat raya dihancurkan, seluruh apa saja yang di langit dihancurkan, matahari, bulan dan bintang semuanya hancur. Pada saat itu anak-anak sekalian, wal malaku ala arjaiha. Apa yang terjadi anak-anak? Para malaikat berada di penjuru langit. Semua malaikat berada di penjuru langit. Nah, untuk apa anak-anak? Apa yang dilakukan oleh malaikat? Yahmilu arsyarabbik. Yahmilu arsyarabbik. Mereka 8 malaikat yahmilu arsya rabbik fauqahum yauma idzin samaniyah. Malaikat yang 8 malaikat itu mengangkat arsy-nya Allah di atas kepala mereka. Diangkatnya arsy-nya Allah
yauma idzin, pada hari itu, tu'radun, ya, dihadapkan kepada Allah. Ya, pada hari itu seluruh manusia, siapa yang dihadapkan? Seluruh manusia. Setelah bumi dihancurkan semuanya, kemudian semuanya mati, dibangkitkan kembali, kemudian dihadapkan dalam sebuah persidangan di hadapan Allah. La takhfa minkum khafiyah. Pada saat itu tidak ada satupun yang dapat disembunyikan. Karena anak-anak, ketika dalam kehidupan, ya, ketika dalam kehidupan semuanya dicatat. Kan dalam samping kanan kiri kita itu adalah ada malaikat yang mencatat amal. Nah, pada saat itu, ya, buku catatan itulah yang akan dibagikan. Ada kelompok anak-anak, ya, yang menerima catatan dari tangan kanan. Itu Allah jelaskan bagaimana kondisi mereka dalam surah Al-Haqqah ayat 19 sampai dengan ayat 24. Ya, Allah jelaskan, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Siapa yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Maka mereka berkata, ambillah dan bacalah catatan saya ini. Jadi dengan senang, kalau bagi rapot, terus rapotnya nilainya bagus-bagus, anak-anak senang nggak kalau rapotnya dilihat sama orang lain? Senang, ya, bahagia, bentuk kebahagiaan dia. Alhamdulillah, catatan saya bagus, amal baik saya banyak, gitu. Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Mereka yakin bahwasannya, kata mereka, saya akan menemui, ya, akan mendapatkan hisab saya. Saya dengan senang hati saya akan menerima, ya, menerima segala balasan Allah atas amal baik saya. Bahagia dia karena dia tahu dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan hidup dengan keridhaan Allah, dengan kebahagiaan. Karena apa? Fi jannatin 'aliyah. Dia akan dimasukkan ke dalam surga yang sangat tinggi. Qutufuha daniyah. Dia akan mendapatkan buah-buahan yang sangat rendah, dekat, mudah diambil buah-buahannya. Pohonnya rindang. Di sana apa yang terjadi? Kulu washrabu hani'a. Mereka makan, minum dengan bahagia, dengan enak, dengan rasa senang. Karena apa, anak-anak? Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena perbuatan mereka, amal-amal mereka di dunia mereka selalu ikut aturannya Allah. Tapi bagaimana dengan kelompok yang kedua, anak-anak? Allah jelaskan dalam surah Al-Haqqah ayat 25 sampai dengan ayat ke-27. Ya. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Siapa yang akan menerima, ya, catatannya dengan tangan kiri, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Coba saya nggak usah dapat kitab ini, nggak mau saya dapat kitab catatan ini. Ketakutan dia, takut dia lihat catatannya, nggak mau dia dapat. Walam adri ma hisabiyah. Saya tidak tahu bagaimana hisab saya. Ya, saya tidak mau mengetahui. Saya takut. Saya takut dengan balasan yang akan saya dapat tuh catatannya buruk, katanya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Nah, mereka itu berangan-angan.
Ya, mereka berharap kematian itu tidak ada hisabnya. Kalau udah mati, mati aja. Nah, mereka pengennya begitu. Tapi tidak begitu kenyataannya. Ma'agna anni maliyah. Tidak ada gunanya sama sekali. Harta yang mereka miliki tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada gunanya saya punya harta, penyesalan. Tidak ada gunanya saya punya harta yang sangat banyak di dunia. Kalau tidak ikut aturan Allah, akhirnya masuk ke neraka Allah. Halaka anni sultania. Tidak ada gunanya, hilang semua kekuasaan saya. Tidak ada gunanya saya berkuasa di dunia kalau tidak ikut aturannya Allah. Pada hari kiamat semuanya tidak berguna, semuanya hilang, semuanya tidak bisa menolong. Khudhuhu faghullu. Maka tangan mereka dibelenggu, ya, ke leher mereka. Itu sangat menghinakan. Kemudian apa lagi anak-anak pada ayat ke 21? Summal jahima sallu. Mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tidak cukup sampai di situ. Summa fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kemudian mereka diikat dengan 70 hasta rantai. Mereka diikat, anak-anak sekalian. Nah, itulah azab neraka. Tadi tangannya dibelenggu ke leher, kemudian mereka digiring ke neraka jahanam. Mereka dirantai dengan 70 hasta rantai. Karena apa? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Karena mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beramal soleh di dunia, tidak mau berdakwah, tidak mau menggunakan aturan Allah dalam kehidupan mereka. Karena apalagi mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Karena mereka pelit, mereka bakhil, mereka kaya tapi tidak mau memberi orang miskin, mereka tidak mau berbagi. Karena apalagi, ya, bagaimana lagi kehidupan mereka di neraka? Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Mereka tidak ada teman, tidak ada yang bisa menolong mereka. Teman-teman yang banyak tidak bisa menolong, harta tidak bisa menolong, keluarga tidak bisa menolong, kekuasaan tidak bisa menolong. Kemudian dijelaskan lagi dalam ayat ke-26, wala ta'amun illa min ghislin. Mereka tidak akan mendapatkan makanan kecuali darah dan nanah yang menjijikkan. Wala ya'kuluhu illal khati'un. Dan ya, makanan seperti itu tidaklah dimakan kecuali orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang tidak mau ikut aturan Allah, orang-orang yang di dalam hidupnya tidak mau menyerukan aturan Allah kepada orang lain. Nah, itulah anak-anak, ya, beriman kepada hari kiamat itu membuat kita untuk memilih. Apakah kita mau masuk ke dalam surga Allah atau kita mau masuk ke neraka Allah? Kalau mau masuk ke surga Allah, tentu harusnya kita ikut aturan Allah dan menghindar dari segala larangan Allah. Kalau kita ingin menerima, ya, kitab dari tangan kanan dan mendapatkan kebahagiaan surga nanti menjadi orang bahagia, maka ikut aturan Allah. Kalau ingin menerima kitab dari tangan kiri dan mau dimasukkan ke neraka, maka jangan ikut aturan Allah. Siapa yang mau dimasukkan ke neraka? Tentu semuanya tidak mau. Nah, kalau begitu, mari kita hidup ini ikut aturannya Allah.